Rezeki zodiak, rezeki buat zodiak siapa kali ini di September 2024? Scorpio, gimana rezeki zodiak Scorpio di bulan September 2024? Ini kartunya, kita lihat keadaannya gimana sebenarnya yang terjadi di rezeki zodiak Scorpio bulan September 2024. Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya. Kita buka ceritanya. Kartu pertama yang keluar saya jadikan jalan cerita. Halo Scorpio, anggap saja ini hiburan ya. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Scorpio, halo. Ini kartunya, kita lihat rezeki zodiak Scorpio di bulan September 2024 ada apa. Kartu pertama yang keluar saya jadikan jalan cerita, Kak. Kita jadikan jalan cerita ya. Pikirkan tentang keadaannya. Halo Scorpio, Chariot, akan ada perubahan kan di bulan September. Perubahan apa ya? Chariot tentang kemajuan, maju, akan ada kemajuan mungkin ya. Mudah-mudahan kita usahakan sama-sama. Kita usahakan zodiak Scorpio. Nih, nggak akan semua resonate ya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Salam kenal buat semuanya dari saya Rizky ya. Yang baru masuk silahkan subscribe dulu. Kita lanjut kartunya. Ada perubahan Chariot, perubahan alam yang ngasih ya. Kakak mah tinggal diam, bukan diam sih, lebih ke memperjuangkan ya, jangan hanya diam. Dari permasalahan yang terjadi, kehancuran, berarti orang dikasih cobaan kan ada kemajuan, Kak. Bereskan masalah, ini akan ada perubahan dari permasalahan mungkin ya. Di rezeki lagi ada masalah, ancur-ancuran, tapi akan ada kemajuan pasti ya. Setelah masalah terjadi pasti akan ada kebahagiaan di depan. Setelah mendung akan ada pelangi ya. Setelah hujan mungkin ya akan ada pelangi, setelah mendung pasti cerah kembali itu, Kak. Ada siang, ada malam. Asal kita mau melewatinya ya, bukan mau belajar mungkin dari masalah-masalah yang terjadi buat kedepannya. Kartu paling bawah apa? Ace of Pentacle, uang. Udah waktunya ya. Alam yang ngasih, Kak, keadaan. Tinggal berusaha. Ace of Pentacle mah apa yang diusahakan, apa yang dimau, mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Yang halangin keadaan ini apa sebenarnya? Three of Cups. Kakaknya kayak pengen ngejar sesuatu teh, kayak harus bahagia dulu di perasaan ya. Perasaannya kayak nggak ada kebahagiaan sedikit pun. Terlalu mendramatisir apa enggak ya. Ini kayak yang udah kelihatan milik rezeki mah di mana gitu ya, tapi kakaknya kayak nggak ada support gitu, nggak ada penyemangat, jadinya ya lemah. Ikutin aja Kak arusnya, pasti akan ada kebahagiaan di depan ya. Jadi intinya jangan ke perasaan dulu lah, ke sesuatu yang bisa bikin bahagia dulu. Dari keadaan Pentacle, uang. Ke uang, rezeki dah soalnya lagi dipermudah buat saat ini di rezekinya. Jadi mungkin kalau uang udah tercapai, apa yang diinginkan tercapai, kebahagiaan juga akan ngikut ya. Ini kakak kayak kehancuran teh yang bermasalah dari apa, dari perasaan kayak hancur jadi di rezekinya. Bukan seret sih, lebih ke malas kitanya ya, karena memikirkan perasaan. Kita lanjut cerita energinya, Kak. Saya ingetin lagi ya, jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah, Kak. Kita lanjut. Ada energi apa aja? Hermit, halo. Ada energi Knight of Wands, ada energi Two of Pentacles, ada energi, ikutin kata hati ya, seket pokoknya mah hatinya Scorpio ya, jangan salah. Scorpio mah intuisi kuat, tajam. Kita buka energi keadaan sekitarnya seperti apa, nanti saya buka ceritanya ya setelah pesan-pesan berikut. nggak setelah pesan-pesan berikut ya, setelah saya buka kartu konfirmasi ini. Terakhir saya buka cerita keadaan sekitar. Kita lanjut, Kak, dimulai dari alam yang ngasih ya. Keadaan yang ngasih biasanya dipermudah dari segi materi. Kalau kakaknya mau berusaha, emang udah waktunya ya, udah waktunya buat bangkit, Kak, buat mencapai keinginan. Mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai. Dimulai dari keadaan dulu, uang, harta.
Kita lihat kartu konfirmasinya dari nyari jalan. Hermit orang dikasih cobaan biasanya ya. The Strength datang, orang dikasih cobaan, tapi cobaan-cobaan yang datang teh pasti sama solusinya ya. Kedepannya akan ada perubahan dari cobaan yang ada. The Strength tentang kesabaran, lagi diuji kesabarannya. Berarti ini masalah berat banget ya. Cuman orang kalau dikasih cobaan dari segi apa gitu, pasti dari segi perasaan misalnya, cobaan dari segi perasaan, dari segi keadaan biasanya dipermudah Kak. Cuman kitanya bisa nggak ngelewati cobaan-cobaannya. Dedet, ada peleburan, usaha baru mungkin ya, keadaan baru, suasana baru, semua tentang yang baru-baru pokoknya. Keadaan baru, makanya ini kenapa kakak yang ngedambain kebahagiaan walaupun sesaat kayak mau bahagiaan ngerinduin apa gitu sesuatu. Padahal sekarang udah beda keadaannya ya. Dedet mah alam yang ngasih kayak peleburan besar-besaran untuk pembaharuan kedepannya supaya lebih baik lagi di kehidupan kakak Scorpio. Kita lanjut yang sekarang terjadi ke permasalahan yang ada, The Tower, kehancuran, hancur, tapi kehancuran teh buat bangkit kembali ya. Orang jatuh teh buat bangkit lagi gitu. Jadi harus tetap semangat, harus tetap kuat, harus tetap berjuang, harus tetap yakin kalau di depan pasti akan ada kebahagiaan. Opan kakaknya kayak yang masih berat buat tinggalin keadaan sebelumnya, padahal ada kekecewaan di masa lalu di keadaan sebelumnya. Apa ya, ngikutin keadaan, mungkin ngikutin zaman, harus bisa lebih sayang lagi sama diri kita sendiri. Maju Kak, waktu maju, kehidupan maju, keadaan maju, kitanya perasaannya juga harus maju ke depan ya. Untuk nyari kebahagiaan di depan harus ikut maju sama keadaan. Ada kemajuan sebenarnya, ceriot mah masa lalu tentang kekecewaan lupakan saja, mungkin perlahan gitu ya, perlahan rasa sakit, rasa kecewa, rasa orang yang mungkin pernah matiin rasa di diri kita bisa lupa seiring berjalannya waktu gitu ya, bisa kita lupakan. Kita lanjut Kak ke Hermit mah orang lagi dikasih cobaan ya, kayak yang bingung mau kemana arah tujuan, tapi Hermit datang biasanya sama petunjuknya. Akan ada petunjuk datang dari mana aja ya, dari saudara bisa, dari orang yang lebih tua bisa gitu, orang yang lebih bijak nuntun kita kemana gitu, kayak gitu Kak. Mudah-mudahan ketemu jalan titik kebahagiaannya kemana gitu ya, buat rezeki alam mah ngasih, keadaan mah udah waktunya buat mencapai keinginan yang kita mau sebenarnya. Nine of Swords kakaknya masih dirundung kesedihan, masih banyak kesedihan ya, dari cinta, dari rasa. Bisa aja ini rasa cinta tes udah sayang sama usaha yang dulu, bisa sama seseorang bisa, tapi sebenarnya itu yang bikin sakit di pikiran, yang bikin bingung nyari jalan keluar dari arah kemana gitu ya. Ini keadaannya udah dedet sebenarnya, ke alam yang misahin ya keadaan. Jadi kita harus tetap maju, harus tetap berjalan ke arah yang kita tuju sekarang gitu. Target dari keadaan ini harus berjuang, harus maju dari keterpurukan, dari rasa sedih, dari rasa kecewa, dari rasa sakit karena pemikiran sendiri, harus bisa maju, move on. Harus banyak apa ya, kita teh dah hidup Kak, jadi harus kehidupan teh butuh apa ya, berupa materi, uang gitu buat bisa hidup, lanjutkan hidup untuk kebahagiaan di depan. Targetnya buat maju ke depan ya lebih memikirkan diri sendiri dulu buat saat ini ya, jangan terpaku sama keadaan yang udah terjadi. Ini kayak kakak terkunci sama pemikiran sendiri, kayak aku nggak bisa maju, aku nggak bisa move on, padahal semua juga bisa ya, pasti ada jalan asal kitanya mau berusaha, mau buat ngebahagiain diri sendiri. Untuk kebahagiaan kita aja dulu gitu ya buat sementara. Dan saat kita udah bisa merasakan bahagia, kebahagiaan yang lain datang gitu. Bukan cuma uang materi, tapi seseorang juga yang emang ditakdirkan, yang emang diharuskan bersama kakak, dekat sama kakak, mendekat Kak di saat energi kakaknya udah energi positifnya, energi keberlimpahan gitu, energi keberlimpahan, seseorang akan datang. Kita lanjut di keadaan sebelumnya. Ini kakak di keadaan galau, di keadaan hancur, di keadaan apa, tapi dah harus butuh uangnya buat jajan, buat apa gitu, rezeki. Jadi jangan hanya diam, harus diusahakan keadaannya, jangan hanya galau, jangan hanya melamun, harus move on, harus punya keyakinan yang kuat. Di keadaan sebelumnya juga
nggak apa ya, nggak ada untungnya gitunya galau diem merenung. Dah kita teh harus hidup, harus maju, harus move on, harus bisa bahagia ya. Pasti bisa ada perubahan yang lebih baik lagi, soalnya harus punya keyakinan yang kuat buat maju ke depan. Mudah-mudahan kebahagiaan didekatkan ya, emang udah waktunya Kak. Orang dikasih cobaan teh buat maju gitunya dah. Kalau orang terus-terusan di keadaan itu dikasih kebahagiaan terus ratanya lurus, monoton hidup Kak, nggak akan ada perubahan yang lebih baik lagi kalau gitu kitanya. Kalau dikasih kemudahan mah kayak yang nantinya nyaman, terlalu nyaman di keadaan yang di zona nyaman gitu ya, terlalu nyaman diam di zona nyaman. Nantinya target kedepannya ikutin kata hati, ini kuat intuisinya, kuat tajam ya, kemana jalan yang harus kakak pilih, ikutin kata hati, ada apa di situ dari keadaan yang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berpikir keadaan sekitar seperti apa dulu, kayak gimana, lebih ke belajar di keadaan masa lalu ya, belajar di keadaan sekitar. Walaupun keadaan gak sesuai dengan apa yang diharapkan, makanya harus tetap berjuang, harus tetap berusaha gitu ya, untuk menuai kebahagiaan nanti di depannya. Bisa nggak, mampu nggak, harus belajar dari keadaan. Kalau keadaan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kitanya harus lebih berusaha lagi, lebih giat lagi gitu kayak buat maju ke depannya. Kita lanjut ceritanya, intinya target ke depannya ikutin kata hati, yang bisa bikin bahagia ke depannya kemana, kitanya usahain ya sedikit demi sedikit. Kita lihat keadaan sekitarnya, udah waktunya Kak, udah waktunya kakak buat nyari jalan kemana gitu ya. Ada tujuan yang harus kakak capai, ada keinginan yang harus kakak capai. Soalnya targetnya apa? Uang pentekal mendekat gitu ya, sama-sama kakak ngusahain, dia juga bareng gitu sama usahanya. Rezeki kita datang, gimana kitanya juga ya harus lebih berusaha. Rezeki mah udah mulai datang, udah mulai ada gitu. Bisa ketemu sama seseorang yang bisa emang ningkatin kualitas kita ya, untuk mendapatkan apa gitu, sesuatu yang berbentuk materi keadaan. Yang ditakutkan sama keadaan apa? Kakaknya terlalu terbuai sama mimpi-mimpi, jadi lupa sama kenyataan gitu ya. Harus tetap bangkit, jangan hanya melamun, apalagi galau gitunya, ngegalauin sesuatu di masa lalu. Ada keadaan mengedukung, jangan takut, jangan terlalu banyak bermimpi mungkin ya. Bangun, udah waktunya. Semangat ke depannya apa? Ada justice, ada tabur tuai. Sesuatu yang kakak rasakan di masa lalu, sesuatu yang kakak usahakan di masa lalu yang mendatangkan kekecewaan, akan berbuah kebahagiaan nanti di depan Kak. Hasil dari buah keikhlasan kita menjalani semua, mungkin ya ikhlas, sabar, tabah sama keadaan yang ada. Kayak gitu Kak. Terima kasih banyak ya readingan buat zodiak Scorpio di bulan September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.